Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat ya, dan tetap masih semangat. Kita ketemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 4, yaitu ayo membayar zakat. Tapi subtemanya yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, marilah kita sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah, mari kita mulai pelajaran kita. Tapi sebelumnya ibu bacakan dulu kompetensi dasar pada bab ini, yaitu menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Yang kedua yaitu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat. Infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang ketiga, memahami hikmah zakat dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang keempat yaitu menunjukkan hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami arti Quran surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua yaitu peserta didik memahami makna dari muzaki dan mustahik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Oke, kita mulai ya. Orang yang berhak menerima zakat. Nah, sebelumnya kita kan pernah belajar tentang apa sih makna zakat itu, terus macam-macam zakat ya. Zakat itu yaitu menurut bahasa artinya membersihkan, dan macam-macam zakatnya kemarin sudah kita pelajari juga. Ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Oke, kemarin kita juga sudah pernah pelajari juga orang yang berhak mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzaki, dan sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Allah telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Mari kita simak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, untuk orang yang berhutang, untuk orang yang di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mari kita uraikan satu-satu ya orang yang berhak menerima zakat. Oke, yang pertama ada fakir. Apakah fakir itu? Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di samping ini ada gambarnya ya.
Ini gambar diibaratkan seorang yang sudah tua renta sekali, yang sengsara hidupnya. Contohnya gelandangan, pengemis yang tidak mempunyai rumah dan pekerjaan tetap. Yang kedua itu ada miskin. Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia itu mempunyai pekerjaan tapi penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, untuk makan dan untuk lain-lainnya. Terus yang ketiga yaitu ada amil. Apakah amil itu? Amil itu pengurus zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Biasanya ada itu yang disebut dengan lazisnu itu. Terus badan infak sodako yang dibentuk oleh kabupaten, kadang di tiap RT ada ya. Sebelum puasa Ramadan biasanya dibentuk panitia amil zakat, dan itu harus ada SK-nya dari MUI. Yang selanjutnya yaitu mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang bukan non-Islam, yang berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Untuk itu kita harus selalu memberi pemahaman tentang Islam. Yang kelima yaitu orang yang berhutang. Hutang untuk apa sih? Hutang bukan untuk membeli sepeda motor ataupun untuk kepentingan yang lainnya ya. Orang yang berhutang di sini dimasukkan orang yang berhutang karena untuk kepentingan bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan Islam. Terus yang keenam yaitu fisabilillah. Nah, ini seperti tampak pada gambar ini ya. Fisabilillah itu orang yang berjuang pada jalan Allah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Nah, ini seperti sekarang ini ada guru ngaji, terus dai, terus itu orang yang selalu melihara masjid, orang yang adzan, itu bisa juga dikatakan fisabilillah. Yang ketujuh yaitu hamba sahaya. Hamba sahaya itu yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, inilah 8 golongan yang disebutkan tadi dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Siapa saja tadi masih ingat kan? Yaitu yang pertama orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, mu'alaf, orang berhutang, dan hamba sahaya terakhir yaitu Ibnu Sabil. Nah, demikianlah materi kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi nanti di video materi selanjutnya, yaitu di bab hikmah zakat. Nah, sekian dulu dari Ibu. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.